Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Awan, mahasiswa Nurul Jadid, Fakultas Sosum Sosial Humaniora, Prodi Hukum, angkatan 21. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum ketenagakerjaan untuk memenuhi tugas ujian semester akhir yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Temi. Baik, langsung saja ke topik pembahasan. Di sini pada slide pertama, pengertian hukum ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi. Pengertian dari hukum ketenagakerjaan itu adalah seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak atau instansi yang berwenang mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan di sini ada beberapa pengertian hukum ketenagakerjaan di Indonesia menurut para ahli. Salah satunya Sutikisno. Pengertian hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Dan adapun menurut Profesor Imam Supomo, pengertian hukum ketenagakerjaan diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Dan pada nomor 3 ataupun slide berikutnya, ini memang ada beberapa dari para ahli. Mungkin teman-teman kalau masih ingin membacanya bisa di pause videonya ya. Di sini saya akan mempersingkat waktu, langsung ke slide berikutnya. Dari pengertian yang diberikan para ahli itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda pastinya, karena setiap pemikiran orang itu kan berbeda, tapi memiliki arti yang sama. Hukum ketenagakerjaan semakin lama semakin berkembang seiring perkembangan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Awalnya lapangan pekerjaan terbatas pada sektor pemenuhan kebutuhan primer seperti pertanian, namun secara perlahan sektor pemenuhan kebutuhan mulai bergeser ke arah industri dan perdagangan, dan akhirnya kesempatan kerja semakin terbuka lebar. Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang pesat mengakibatkan berdirinya perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Hubungan antara perusahaan tersebut dengan tenaga kerjanya disebut dengan hubungan kerja, hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya atau calon pekerja. Dengan demikian diperlukan adanya suatu hukum yang dapat mengontrol hubungan tersebut jika suatu saat terjadi perselisihan dalam hubungan kerja tersebut. Pengertian hukum ketenagakerjaan peristilahan. Yang satu ya buruh. Istilah buruh merupakan istilah peninggalan zaman feodal, di mana orang melakukan pekerjaan tangan atau kotor seperti kuli, tukang, dan yang lain-lain. Dan adapun tenaga kerja dan prakerja dapat dijumpai di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Adapun istilah karyawan, manpower banyak digunakan di bidang manajemen karena istilah man termasuk di dalamnya tenaga kerja atau buruh yang merupakan faktor produksi. Majikan, istilah majikan diperuntukkan bagi orang yang melakukan pekerjaan halus yang mempunyai pangkat Belanda pada saat itu, yang mempunyai kedudukan sebagai pegawai priayi atau pengusaha. Istilah majikan dapat dijumpai pada Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Nomor 22 Tahun 1957. Adapun istilah pengusaha dapat dilihat pada Undang-Undang Jam Sostek
Nomor 3 tahun 1993 Undang-Undang Serikat Prakerja atau Serikat Buruh Nomor 21 tahun 2002. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Perusahaan. Istilah pengusaha dapat dilihat pada Undang-Undang Jam Sostek Nomor 3 tahun 1993, Undang-Undang Serikat Prakerja atau Serikat Buruh Nomor 21 tahun 2002, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Nah, di sini pengertiannya. Yang tadi kan istilahnya lah. Pengertiannya, buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah, pasal 1 ayat 1. Dan yang tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 2003. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dalam kurung pasal 1 ayat 3 Nomor 13 tahun 2003. Dan yang D ini majikan, adalah orang atau badan hukum yang mampu mempekerjakan buruh. Dan langsung saja, ini ada pengusaha, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 13 tahun 2003. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Adapun dasar hukum ketenagakerjaan, payung hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia ada beberapa, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara umum, pasal 5 ayat 1 ini, pasal 20 ayat 2, pasal 28 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 juga menjadi payung hukum utama. Berdasarkan fondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum utama dalam bidang ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pengertian ketenagakerjaan lebih luas dibandingkan dengan perburuan, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut undang-undang ini, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur atau usia. Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, golongan yang menganggur atau yang mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja, golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja atau buruh yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain,
Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang bekerja, angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja, menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atau pelaksanaan pekerjaan tersebut, berada di bawah perintah majikan, di bawah perintah negara atau pemerintah, tidak berada di bawah perintah orang lain dengan risiko ditanggung sendiri. Kajian hukum perburuan terbagi menjadi 3, yaitu hukum hubungan kerja individual, hukum perburuan kolektif, hukum jaminan sosial. Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini ditandai oleh lahirnya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan dari cara saya penyampaian ataupun kurangnya materi, bisa di komen sendiri. Kebetulan ini juga akunnya dosen pengampu saya, biar ada masukan, karena di sini saya sendiri juga masih belajar. Kurang dan lebih mohonnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.